Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini dalam rangka ngadongeng Raga Sukma, lalampahan ataupun petualangan seorang anak yang bernama Raga Sukma. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan episode yang sekarang. Di episode sebelumnya kita menceritakan bahwa Sukma sedang berada di dalam dimensinya kehidupan Yasa. Sedangkan si Yasa sudah dibawa ke penjara ya kalau nggak salah, akibat terkena fitnah. Tapi dalam cerita ini cerita Yasa tidak lagi diungkit-ungkit, tapi hanya saja dimensi Yasa ini masih menjadi portal bertemunya antara Panglima Kumbang dan juga Dewi Sekar Jingga. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Sok mangga cara ketan. Kemudian Dewi Sekar Jingga menghilang. Dia pergi tanpa ada jejaknya. Sebagaimana kemarin diceritakan bahwa Sekar Jingga ini ingin melanjutkan misinya mencari pusaka sayap Garuda. Ini adalah titah dari Ratu Sekarwangi ya. Kemudian Panglima Kumbang dan juga Sukma setelah itu pergilah akan menuju ke dalam negeri yang disebut negeri Siluman Iprit. Raden, kalau kita perginya dengan berjalan seperti ini atau dengan menggunakan angin seperti kemarin napak sancang, itu akan sangat lama. Kita harus menggunakan cara lain. Kemarin juga sudah cepat itu menggunakan napak sancang. Kalau kita menggunakan kekuatan napak sancang, kita akan perlu miliaran atau ratusan tahun, jutaan tahun untuk sampai ke negeri Siluman Iprit ini. Waduh, lama banget. Sejauh mana? Itu dia, negara dari negeri ke negeri. Sebenarnya ada yang dekat, ada yang jauh. Karena saking banyaknya dan saking luasnya alam semesta ini, terutama alam gaib, alam yang tidak bisa dijelaskan oleh pemikiran manusia, maka manusia tidak bisa sombong ketika sudah bisa menjelajah dunia. Karena alam yang mereka cari atau mereka tempati itu tidak apa-apa, tapi sekaligus juga terlalu sempit. Alam ini kalau kita mengilhaminya dengan 1 detik saja itu sudah cukup. Bahwa alam itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah ataupun Tuhan kita semua yang Maha Kuasa. Gitu ya. Jadi alam itu luas atau sempit? Bagaimana cara pandang kita menyikapi keluasan alam ini? Ya udah kalau gitu mah, penjelasan tentang keluasan alamnya memang beda antara alam gaib seperti kita yang ada di tempat ini dengan alam manusia itu tidak akan saya mengerti sekarang. Sudah saja bagaimana caranya kita sampai ke negeri Siluman Iprit inilah. Sepertinya Anda sudah tidak sabar. Semuanya harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Raden. Iya. Kata saya juga jangan bilang Raden. Panggil saya Sukma. Panggil saja saya Sukma. Itu udah cukup. Ya udah, terserah kamu lah kalau gitu mah. Ini aja bagaimana caranya kita ke negeri Siluman Iprit ini. Ada cara yang cepat? Ada, tentu saja selalu ada. Di dunia gaib itu selalu ada.
kita menggunakan yang disebut dengan teleportasi. Aku tahu teleportasi, jadi kita bisa pindah ke satu tempat ke tempat yang lain gitu. Ya, tapi sejauh ini teleportasi yang saya bisa tempuh adalah teleportasi perpindahan tempat saja. Kita akan pindah kepada satu tempat ke tempat yang lain, walaupun itu jauh, kita akan bisa menempuhnya dengan sekejap mata, ataupun paling tidak terlalu lama lah, mungkin semenit atau 2 menit, sedetik atau 2 detik. Itu tergantung bagaimana lama atau tidaknya waktu yang harus kita tempuh. Ya udah, ayo kita kesana aja. Tapi saya belum bisa melakukannya. Aduh, bagaimana tuh caranya? Ada seseorang di dimensi ini, di dimensi Yasa ini, yang bisa melakukannya. Siapa itu? Saya juga masih belum tahu, tuanku. Hanya saja cara itu ada yang saya tahu seperti itu. Jadi kita harus nyari ya orang yang bisa melakukannya, bukan orang. Karena di sini tidak ada orang. Siapa tuh? Makhluk. Ya udahlah, kita bilang saja orang lah. Ya terserah Anda. Kalau di dimensi Anda itu, makhluk itu disebut manusia, hewan, dan lain sebagainya. Kata gantinya adalah orang. Kalau di negara kami adalah makhluk, tuanku. Aduh, tenges tuanku, ngeserah dean segala rupa. Ya terserah kamu lah. Jadi nyerah ya tuanku. Bukan nyerah gitu. Ya udah, ayo kita. Kalau kita mau nyari kemana, itu dia saya harus mencari ilham ataupun ilafat. Semoga saja ada makhluk lain ataupun ada orang lain yang bisa merespon, yang tahu dan bisa merespon pertanyaan saya. Siapakah yang bisa membantu kita melakukan teleportasi ke negeri siluman Iprit tersebut? Tapi ada satu pertanyaan nih. Kalau memang selama itu, bagaimana orang-orang dari Iprit itu, dari negara Iprit itu bisa nyampe ke dimensi kamu di sini atau dimensi manusia? Nah, itu dia. Banyak dari kalangan Iprit yang bisa melakukan teleportasi. Medianya ada yang menggunakan jampi-jampi, ada yang menggunakan media pusaka, ada juga yang menggunakan alat yang disebut tempat. Namun juga mungkin ke depannya ada yang bisa menggunakan alat yang dibuat oleh manusia sendiri. Maksudnya seperti apa? Begini, dahulu kala ada yang disebut kanca ataupun cermin mustika, kami menyebutnya. Dengan cermin mustika tersebut kita bisa melakukan hubungan ataupun bisa melihat makhluk lain yang berada di tempat yang jauh. Namun yang saya tahu pada akhir-akhir ini di alam manusia sudah bisa memiliki hal tersebut. Kalau dulu mereka hanya bisa melihat apa yang dilakukan orang lain di tempat yang lain secara tidak langsung. Ada yang disebut televisi. Kemudian kesininya ada yang disebut telepon ataupun telekomunikasi jarak jauh. Nah, sekarang manusia mampu menciptakan alat yang bahkan bisa melihat gambarnya secara langsung dengan berkomunikasi. Ya. Itu kalau di negeri saya dengan melakukan video call lah gitu. Ya, di negara kami pun, di dimensi kami pun, kami melakukan hal tersebut. Tapi ada yang menggunakan jambi-jambi, ada yang menggunakan media alat, seperti tadi cermin mustika. Dari istilahnya beda-beda, dari satu
generasi ke generasi lain, dari satu dimensi ke dimensi yang lain. Nah, di negara manusia sekarang sudah punya alatnya. Mungkin di kemudian hari manusia pun bisa melakukan teleportasi ini dengan menggunakan alat. Jadi kita harus ke negeri manusia. Iya, sepertinya harus seperti itu, tuanku. Lalu apa bedanya teleportasi dengan berpindah alam seperti ini? Kalau teleportasi itu kita bisa melakukannya dengan cara diatur sendiri. Kalau berpindah alam, kita hanya berpindah alamnya saja, dimensinya saja. Tidak bisa berpindah tempat. Jadi sebenarnya juga sama-sama saja. Hanya makhluk yang seperti Anda inilah sebenarnya yang bisa melakukannya. Jadi sebenarnya Anda bisa melakukan teleportasi sendiri. Itu yang saya tahu. Katanya kamu tadi tidak tahu. Sekarang kamu menunjuk saya. Iya, saya mau menunggu. Tadinya ada orang mau cari rapat dulu. Tapi karena Tuan bertanya, jadi saya jadi keingetan bahwa kan Tuan ini adalah makhluk yang memiliki kekuatan sukma. Ini mungkin saja Tuan bisa melakukannya, tapi ada kekurangannya. Apa itu? Anda hanya bisa berpindah tempat jika Anda bisa membayangkannya. Oh gitu ya. Coba saja lihat Anda ujung gunung tersebut. Iya, saya tahu. Nah, pikirkan ujung gunung tersebut dan pikirkan Anda sudah berada di sana. Pasti Anda sudah bisa berpindah tempat ke tempat itu. Boleh, aku coba. Kemudian Sukma mencoba melihat, memperhatikan ujung pegunungan tersebut. Setelah itu dia memejamkan matanya, membayangkan bahwa dia sudah berada di ujung gunung tersebut. Tuan, sekarang silahkan Anda Sukma buka matanya. Kemudian Sukma membuka matanya. Hut! Ternyata dia kaget. Aduh, wah, saya sedang di mana ini? Ini berada di ujung tempat yang tadi Anda pikirkan. Oh, tadi kita berada di situ. Kata Panglima Kumbang menunjuk ke arah di sebelah bawah gunung yang tadi memang mereka berada di sana. Oh iya ya. Nah, sebenarnya Anda sudah bisa berteleportasi, Tuan. Hanya saja Anda belum bisa membayangkan di negara siluman Ipri ini. Jadi agak susah. Kita bisa melakukannya tapi pasti bakal lambat-lambat juga, karena sejauh mata Anda memandang, kita hanya baru bisa nyampe ke tempat yang bisa Anda pandang dan Anda bisa bayangkan tersebut. Iya ya, kalau kita melakukan hal seperti itu, berapa lama kira-kira? Saya tidak jelas. Hanya saja kalau menggunakan napak sancang saja, itu bisa memerlukan ribuan tahun. Apalagi kalau menggunakan cara ini, karena saya juga belum pernah melakukannya, sebab kami tidak ada yang memiliki, setahu saya belum ada yang memiliki kekuatan sukma seperti Anda ini. Aduh. Setelah itu tidak lama kemudian, terlihat sebuah kilatan putih berada di sebelah gunung bagian bawah tempat tadi Sukma dan Panglima Kumbang berada. Terlihatlah sosok tubuh yang mirip Dewi Sekarjingga. Tuan, Anda lihat itu siapa? Seperti Dewi Sekarjingga ya? Dia sudah kembali lagi? Ya, sepertinya dia sudah kembali lagi. Ayo kita ke tempat itu lagi. Bagaimana caranya? Anda gunakan lagi ilmu yang baru saya ajarkan. Bukan kamu ajarkan, itu mah kamu tidak ngajarin apa-apa. Cuma memberitahu bahwa saya bisa melakukan gerakan cepat itu. Ting. Seketika itu Sukma memejamkan matanya dan memikirkan
di bawah tempat, di bawah kaki gunung yang sebelumnya ditempati. Dalam penglihatan Panglima Kumbang, Sukma hilang dan berpindah langsung ke tempat yang semula mereka berada. Sepertinya Raden Sukma sudah bisa menggunakan ilmu teleportasi walaupun dalam tingkat pemula. Shoot. Kemudian Panglima Kumbang ngabelesat deh, seolah-olah loncat pergi menuju ke tempat Sukma dan Dewi Sekar Jingga sekarang sudah berada. Cek. Panglima Kumbang nyampe kepada tempat itu. Ternyata kamu, Panglima, kalah cepat sama saya. Hehehe, memang kekuatan teleportasi Anda sudah maju, bisa menggunakannya walaupun baru dalam tingkat pemula. Nanti Anda bisa terus berlatih sehingga Anda bisa melakukannya lebih cepat lagi. Bahkan Anda bisa pergi ke di balik gunung tersebut atau ke ujung dunia atau ke ujung bintang sana. Tapi syaratnya Anda harus bisa membayangkan dulu tempat tersebut seperti apa. Oh gitu ya. Ya itu syaratnya. Tapi Anda juga bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya, tapi kita harus cari tahu dulu siapa orang yang pernah melakukan dengan kekuatan ilmu teleportasi ini. Oh ya udahlah, ilmu teleportasinya kita tunda dulu. Ini Dewi Sekar Jingga sudah kembali lagi. Kenapa? Ada yang lupa atau gimana? Sambil tersenyum, Dewi Sekar Jingga menjawab pertanyaan Sukma. Sukma, berapa lama aku meninggalkan kalian berdua? Yang aku tahu mah nggak terlalu berapa lama ya. Tadi kita ngobrol sedikit di sini ya Panglima ya. Kemudian kita ngebelesat ke sana. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Kira-kira adalah 15 atau sampai 20 menitan lah. Gak terlalu lama. Oh seperti itu. Iya. Padahal aku sudah pergi cukup lama. Kalau kamu percaya, aku sudah pergi ke daerah lain dengan menggunakan kekuatan gaibku. Aku telah mengikuti seseorang hampir beberapa tahun dalam hitungan dunia dimensi kemanusiaan, dimensi alam manusia yang lain di alam sana dalam waktu yang berbeda. Berapa tahun? Kira-kira hampir 5 tahun. Waduh, selama itu kok yang saya rasakan hanya sekitar 15 sampai 20 menitan saja. Ini gak terlalu lama lah, tapi walaupun gak sebentar gitu ya, tapi gak terlalu lama lah. Nah, ini juga saya belum kalau dalam bahasa Sunda mah belum sampai saja bahasa panyepan. Kalau rokok juga belum habis gitu. Kamu sudah nyampe lagi ini. Kata kamu sudah hampir 5 tahun. Ini bagaimana ini? Bagaimana perhitungannya? Itu dia. Karena perhitungan dari alam gaib, dari satu dimensi ke dimensi yang lain itu akan berbeda. Mungkin kamu rasakan ini hanya beberapa detik saja. Walaupun sebenarnya aku sudah melakukan perjalanan sudah sangat lama, mengikuti perhitungan waktu yang ada di alam manusia bertahun-tahun. Tapi di sini hanya beberapa detik saja. Tapi saya juga pernah dengar sih, kalau ada orang di alam manusia pergi katanya ke alam jin. Di alam jinnya itu hanya berasa beberapa menit atau beberapa jam saja. Tapi ketika di alam manusia sampai berbulan-bulan gitu. Nah, mungkin seperti itulah gambarannya. Ya sudahlah. Kalau memang sejauh ini mah aku gak ngerti sih. Cuman sekarang ada informasi apa yang ingin kamu sampaikan kepada kami berdua ini? Begini,
Raden Sukma di negeri manusia puluhan atau mungkin ratusan tahun dari masa Anda yang berada di sekarang. Ada seseorang yang bernama Dewi Sekarwangi juga, tapi bukan Dewi Sekarwangi yang ratu kita di dimensi ini. Aduh, masih ada lagi ini Dewi Sekarwangi ini. Aduh, gak apa-apa lah, ayolah. Mungkin kita akan mengikuti kalau dalam bahasa alam saya ya, yang disebut reinkarnasi itu manusia hidup beberapa kali. Nah mungkinlah Dewi Sekarwangi yang di alam biasa ini di dimensi biasa udah meninggal. Nanti ada Dewi Sekarwangi lagi di alam saya mungkin ada, atau juga Dewi Sekarwangi di ratusan tahun sebelumnya mungkin ada. Ada apa sebenarnya nih? Untuk lebih jelasnya, mending kita pergi bersama-sama ke dimensi Sekarwangi ratusan tahun yang lalu. Supaya tidak ketukar nih. Nama dimensinya, dimensi apa nih? Yang saya tahu di sana ada satu orang laki-laki yang menyukai Dewi Sekarwangi di dimensi itu. Siapa? Dia bernama Jaka Suma. Jaka Suma? Iya, dia bernama Jaka Suma. Nah, untuk lebih jelasnya, kita sama-sama ke alam sana. Tapi aku belum bisa pergi ke dimensi lain dengan menyeberangi dimensi waktu. Ya, aku tahu. Aku tahu Panglima Kumbang. Lalu bagaimana caranya Anda akan bisa membawa Sukma pergi ke negeri Iblis tersebut? Itu dia, kami masih berpikir mencari cara. Ada sebenarnya caranya sudah kita ketemukan, yaitu kita harus melakukan teleportasi. Oh iya, aku tahu juga itu tentang kemampuan berteleportasi. Lalu? Kami belum tahu cara melakukan teleportasi. Hanya saja barusan Sukma sudah bisa melakukannya, walaupun dalam tahapan yang masih pemula. Tapi konon katanya di dimensi Yasa ini ada seseorang yang bisa melakukannya. Namun saya pun belum tahu siapa orangnya. Saya perlu waktu untuk bersemedi ataupun mencari ilapan, mencari wangsit ataupun ilham. Siapakah orang yang akan bisa melakukan teleportasi tersebut? Bagaimana kalau kamu pergi ke Dewi Sekarwangi untuk melakukan atau bertanya kepada beliau? Dulu beliau juga sudah mengatakan hal ini. Saya juga tahu ilmu teleportasi atau kemampuan teleportasi ini dari beliau. Namun beliau juga tidak tahu. Kalau begitu kebetulan saya akan melakukan tapa ataupun mencari ilham di sini. Nanti kalau kalian sudah selesai dengan urusan di negara tadi Jaka Suma, dimensi Jaka Suma, segeralah kembali. Kita akan menuju ke dimensi ataupun negara Iblis. Mudah-mudahan saya sudah bisa menemukan cara bagaimana kita bisa melakukan teleportasi ke negeri Iblis tersebut. Ya sudah, kalau begitu silahkan kamu cari ilham di sini, tapi jangan berpindah dari tempat ini. Tentu, kalaupun saya tidak berpindah, saya tidak akan mengganggu ataupun terganggu dengan makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar sini. Ya sudah, kalau begitu, mari Raden Sukma, kita pergi ke negeri Jaka Suma untuk kita mencari tahu. Karena mungkin yang saya tahu, pusaka sayap Garuda
ada di dimensi Yasa, dimensi Suma ini. Ayolah, saya ikut saja sambil supaya cari tahu lah apa yang sebenarnya terjadi ini. Mari saya pegang tangan Anda atau Anda peganglah selendang saya agar kita bisa berdua bisa melakukan berpindah tempat ke negeri yang disebut negeri Yasa. Mohon maaf, negeri Joko Suma. Ayo kita pergi ke sana. Repoek. Gelaplah tatapan atau pandangan Sukma. Setelah itu terdengar dalam telinganya seperti ada yang suara bising ataupun ngejelengeng. Tak lama kemudian Sukma merasa berat matanya dan memejamkan matanya. Setelah itu, Raden Sukma, silakan buka lagi matanya. terlihatlah sebuah pelataran yang luas. Sepertinya Sukma sedang berada di atas sebuah gunung, di suasana pagi hari yang tidak terlalu pagi, siang hari yang tidak terlalu siang, sekitar pukul 9 atau pukul 10. Matahari terlihat sangat cerah menyinari alam dunia panca tengah. Sawah dan kebun terlihat terhampar begitu luas. Kebun-kebun hijau kebiru-biruan dengan sawah hijau yang di sebelah tempat yang lain terlihat menguning atau bahkan mungkin ada yang sangat kuning sekali, bagaikan sawah itu sepertinya akan segera panen. Di antara pegunungan dan pesawahan terlihat kampung-kampung yang berpetak-petak diselingi sungai-sungai yang berkelok-kelok menambah keindahan alam dunia pada waktu tersebut. Inilah dimensi yang terdapat pusaka sayap Garuda. Di negeri ini mungkin Anda tahu yang disebut Ken Arok dan Ken Dedes. Oh iya ya, perasaan emang saya pernah mendengar kata-kata itu ya. Kalau gak salah, ya Ken Arok dan Ken Dedes. Gimana tuh? Nah, Anda sekarang sedang berada di zaman itu. Kalau begitu, berarti saya sudah melintasi waktu. Tidak, tuanku. Anda tidak melintasi waktu. Tapi Anda sedang berpetualang dalam dunia sukma, dalam dunia jiwa yang tidak nyata. Kalau Anda melakukan teleportasi waktu ataupun time traveler atau perjalanan waktu, itu harus bisa dijelaskan secara fisiknya. Kalau ini Anda hanya berpindah secara jiwa ataupun sukmanya saja. Aduh, saya juga masih bingung ini. Ya udah, gimana, apa yang harus kita lakukan lah? Begini ya tuanku. Menurut wangsit ataupun ilham yang saya terima, Anda harus mengikuti ataupun menitis kepada jiwa seseorang yang bernama Jaka Sukma. Lalu temui saya. Pada dimensi ini, saya akan menitis kepada seseorang yang disebut Dewi Sekarwangi. Oh iya, tadi kamu menceritakan kamu sedang melindungi ataupun mengikuti Dewi Sekarwangi. Dan sekarang saya harus merasuki ataupun menitis kepada yang namanya Jaka Suma. Ya, seperti itu. Bagaimana caranya? Nanti Anda juga akan mengetahui caranya. Silahkan Anda ikuti saja. Energi
yang membawa Anda kepada suatu tempat. Di situ Anda pasti akan bisa bertemu dan berhubungan dengan Jaka Suma. Oh, waktunya para pendengar sudah habis. Tidak terasa. Semoga ini ceritanya bulat-belit ya. Tapi yang masih bingung, silahkan diikuti saja dari awal sampai akhir, ataupun terus mendengarkan cerita ini. Ini hanya cerita karangan fiktif belaka. Yang suka silahkan diikuti, dihancak lah gitu ya. Subscribe, like, dan komennya diantos ku Kang Dagol ini. Yang komen silahkan diantos sama Kang Dagol. Kita bertemu lagi dalam episode selanjutnya. Mangga permios.